Bayangkan sebuah negeri yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya, tiba-tiba lumpuh hanya dalam satu malam. Pabrik senjata raksasa Israel luluh lantak dihantam rudal Houthi yang didukung Iran. Dunia terkejut, pasukan cadangan Israel yang hendak menyerbu Palestina justru tak lagi memiliki senjata. Apakah ini tanda kekuasaan Allah sedang bekerja? Apakah inilah momen yang membalikkan peta kekuatan di Timur Tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran. Mari kita sebarkan kisah ini agar dunia tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah pada senjata, bukan pada teknologi, bukan pada jumlah pasukan, tetapi pada keimanan dan pertolongan Allah. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan membuka mata dunia terhadap kebenaran. Tulis juga asal Anda dari kota mana di kolom komen. Jangan lupa sediakan secangkir kopi panas dan pisang gorengnya agar suasana semakin asik. Mari kita mulai saja kisahnya. Langit Gaza malam itu terlihat muram. Asap hitam masih membubung dari sisa-sisa bangunan yang sehari sebelumnya dihantam rudal Israel. Jalan-jalan penuh puing, kaca-kaca pecah berserakan, dan aroma mesiu bercampur debu memenuhi udara. Di antara reruntuhan itu, seorang ibu bernama Salma duduk memeluk dua anaknya yang masih kecil, Yusuf dan Aisyah. Mata mereka menatap kosong ke arah langit, seakan menunggu keajaiban turun dari balik awan yang kelam. "Ummi, kenapa suara pesawat itu selalu datang di malam hari?" tanya Yusuf dengan suara gemetar, tangannya menggenggam erat kain lusuh ibunya. Salma menarik napas panjang, mencoba menenangkan anaknya. "Nak, mereka ingin menakut-nakuti kita. Tapi jangan takut, ada Allah yang lebih besar dari pesawat itu. Ingat, doa kita bisa lebih kuat dari rudal mereka." Aisyah yang baru berusia 6 tahun ikut menyela, suaranya lirih penuh ketakutan. Tapi Ummi, kemarin rumah tetangga kita hancur. Fathimah sekarang tidak punya rumah lagi. Kalau rumah kita juga hancur, kita tidur di mana?" Air mata Salma jatuh. Namun ia cepat-cepat menyekanya. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat kelemahannya. "Kita akan selalu punya rumah. Nak, rumah kita adalah perlindungan Allah. Meski tembok roboh, kalau Allah menjaga kita, kita akan tetap aman." Di luar rumah kecil itu, suara takbir samar-samar terdengar dari sebuah masjid yang tinggal separuh berdiri. Para mujahid masih berkumpul, sebagian membawa senjata sederhana, sebagian lain hanya dengan doa di bibir. Gaza sudah terbiasa dengan deru bom, tetapi luka batin rakyatnya tidak pernah terbiasa. Seorang tetangga, Abu Najjar, datang membawa sepotong roti untuk dibagi. "Assalamualaikum, Salma. Aku tahu ini tak seberapa, tapi anak-anakmu harus makan." Salma terisak, menerima dengan penuh rasa syukur. "Waalaikumsalam, jazakallahu khair, Abu Najjar. Semoga Allah balas dengan rezeki yang lebih baik." Abu Najjar menepuk bahunya dengan mata berkaca-kaca. "Kita hanya bisa bersabar. Tapi percayalah, kezaliman ini tidak akan lama. Fir'aun juga pernah congkak, namun akhirnya tenggelam. Israel pun akan merasakan balasan Allah." Anak-anak kecil di Gaza malam itu menatap langit, bukan untuk menghitung bintang, tapi untuk berjaga-jaga dari sinar rudal yang bisa datang kapan saja. Dalam hati kecil mereka, doa mengalir deras. "Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu." Di sebuah sudut kota, seorang ulama tua bernama Syekh Ibrahim mengumpulkan para pemuda. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Wahai anak-anakku, jangan takut. Senjata mereka memang banyak, tapi mereka tidak punya Allah. Kita mungkin miskin, tapi doa kita menembus langit. Ingat firman-Nya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Quran Surat Ali Imran, 139. Seorang pemuda yang kehilangan adiknya bertanya dengan nada getir, "Syekh, sampai kapan kita hanya berdoa? Kapan pertolongan Allah itu turun?" Syekh Ibrahim menatapnya dengan lembut. "Pertolongan Allah itu pasti datang. Nak, mungkin bukan dengan cara yang kita sangka. Tugas kita adalah bersabar, bertahan, dan terus berdoa. Allah sudah mendengar jeritan anak-anak Gaza.
Percayalah, keajaibannya akan datang. Malam semakin larut. Suara jet tempur Israel kembali meraung di atas langit Gaza. Anak-anak menutup telinga. Orang tua menenangkan mereka dengan doa dan zikir. Namun di tengah ketakutan itu, ada sinar keyakinan yang tidak padam. Mereka percaya, di balik gelapnya malam dan dentuman bom, ada janji Allah yang sedang disiapkan. Salma kembali memeluk anak-anaknya erat. Ia berbisik di telinga mereka. Tidurlah, nak. Kalau besok kita masih hidup, itu karunia Allah. Kalau tidak, kita akan bertemu di surga, tempat yang tidak ada lagi bom, tidak ada lagi tangis. Yusuf menatap wajah ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ummi, kalau aku mati, apakah aku juga akan masuk surga? Salma tersenyum meski hatinya remuk. Ya, sayangku. Anak-anak syuhada akan berlari-lari di surga, memetik buah, dan tidak akan pernah lapar lagi. Malam itu, Gaza bukan hanya dipenuhi api dari rudal, tapi juga api keyakinan yang berkobar di hati rakyatnya. Sebuah api iman yang tak bisa dipadamkan oleh kekuatan sebesar apapun. Dan dari doa-doa yang naik ke langit itulah, awal dari runtuhnya kesombongan Israel akan segera dimulai. Malam itu, langit di atas wilayah Israel terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di balik ketenangan semu itu, sebuah peristiwa besar sedang dipersiapkan. Jauh di selatan, ribuan kilometer dari Gaza, kelompok Houthi di Yaman sedang menyiapkan kejutan. Sebuah rudal balistik jarak jauh telah dipasang pada peluncur raksasa, diarahkan dengan presisi ke sebuah target yang menjadi jantung kekuatan militer Israel, gudang senjata utama yang menyuplai pasukan darat IDF. Komandan Houthi, seorang pria berwajah keras bernama Abu Ridha, berdiri di depan para prajuritnya. Dengan suara lantang ia berkata, "Malam ini kita tidak hanya meluncurkan besi, tapi doa-doa umat yang tertindas. Rudal ini adalah jawaban Allah bagi jeritan anak-anak Gaza. Ingatlah, tangan kita hanyalah perantara, kemenangan sejati datang dari langit." Seorang prajurit muda, dengan tangan gemetar namun mata penuh keyakinan, bertanya, "Sayyidi, apakah benar rudal ini bisa menembus pertahanan mereka? Bukankah Israel punya sistem Iron Dome?" Abu Ridha menepuk bahunya sambil tersenyum tegar. "Nak, Iron Dome hanyalah buatan manusia. Tapi ketika Allah menghendaki, sekuat apapun benteng mereka akan runtuh." Fir'aun pun pernah merasa dirinya kebal. Namun ia tenggelam di laut yang tenang. Malam ini, kita akan melihat bagaimana kesombongan itu dirobek oleh kehendak Allah. Doa bersama pun dipanjatkan. Suara takbir menggema di markas sederhana itu. Para pejuang meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena merasa terhormat menjadi bagian dari sejarah. Setelah itu, tombol peluncuran ditekan. Dalam sekejap, rudal raksasa itu meluncur menembus langit malam, meninggalkan jejak api panjang di angkasa. Suaranya meraung, menggetarkan bumi, dan seakan membelah keheningan malam dengan pesan kematian bagi musuh. Sementara itu, di Israel, pusat pertahanan udara mendadak panik. Seorang operator radar berteriak, "Pak, objek terdeteksi. Kecepatan tinggi, arah dari selatan." Komandan Israel yang berjaga buru-buru mendekat. "Aktifkan Iron Dome. Segera intercept." Namun sistem pertahanan mereka tampak ragu membaca lintasan rudal tersebut. Operator lainnya berseru, Ini bukan pola rudal biasa. Sistem kita kesulitan menguncinya." Komandan mengumpat, wajahnya memerah. "Tidak peduli. Tembakkan semua peluru pencegat." Beberapa rudal pencegat ditembakkan, membelah langit malam. Kilatan cahaya terlihat di udara. Tapi entah bagaimana, rudal Houthi itu tetap melaju, seakan dijaga oleh tangan gaib. Di Gaza, berita tentang rudal yang diluncurkan menyebar cepat dari mulut ke mulut. Orang-orang berkumpul di masjid, berdoa dengan khusyuk. Seorang ulama muda mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, arahkan rudal itu ke tempat yang Engkau kehendaki. Jadikan ia sebagai tanda kekuasaan-Mu, penyejuk hati orang-orang beriman, dan pembawa kehinaan bagi musuh-musuh-Mu." Anak-anak ikut mengucap amin. Wajah mereka penuh harapan. Bagi mereka, rudal itu bukan hanya besi yang terbang di angkasa, tapi simbol doa mereka yang akhirnya dijawab. Menit-menit berlalu dengan menegangkan. Rudal Houthi terus melaju tanpa henti. Di pusat kota Israel, sirene meraung panjang.
Warga berlarian menuju bunker bawah tanah, wajah-wajah mereka pucat diliputi rasa takut. Seorang warga Israel berteriak histeris, "Apa yang terjadi? Bukankah tentara kita selalu bilang kita aman?" Yang lain menjerit sambil menggenggam anaknya, "Iron Dome pasti bisa menghentikannya, kan?" Namun tak ada jawaban yang menenangkan. Beberapa detik kemudian, rudal itu mencapai targetnya. Dengan dentuman maha dahsyat, ia menghantam gudang senjata raksasa di Israel. Ledakan besar terjadi, membumbung ke langit seperti bola api raksasa. Suaranya mengguncang hingga radius puluhan kilometer. Bangunan pabrik senjata itu hancur lebur. Kontainer amunisi di dalamnya meledak beruntun, menciptakan kilatan cahaya seperti kiamat kecil. Api menjalar cepat, menyambar bangunan-bangunan sekitar, menimbulkan kobaran yang sulit dipadamkan. Di pusat kota terdekat, kaca jendela pecah, kendaraan terbalik, dan orang-orang menjerit ketakutan. Asap hitam pekat membubung, menutupi langit malam. Seorang prajurit Israel berlari sambil berteriak panik. "Semua hancur. Gudang kita meledak. Pasukan cadangan tidak akan punya senjata lagi." Komandan yang tadi percaya diri kini terdiam, wajahnya pucat pasi. Bagaimana bisa satu rudal saja menghancurkan segalanya? Sementara itu, di Gaza, kabar ledakan itu sampai ke masjid-masjid. Orang-orang sujud syukur, air mata bercucuran. Salma yang semalam menenangkan anak-anaknya kini tersenyum dalam tangis. "Lihatlah, Nak, Allah mendengar doa kita. Senjata mereka hancur bukan karena kita kuat, tapi karena Allah Maha Kuat." Yusuf menatap ibunya dengan mata berbinar. "Ummi, berarti doa kita benar-benar bisa sampai ke langit." Salma mengangguk sambil memeluknya. "Ya, Nak. Doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dan Allah." Dentuman itu bukan hanya sekadar ledakan, tapi juga pukulan telak terhadap kesombongan Israel. Malam yang sunyi berubah menjadi saksi bagaimana sebuah rudal sederhana, yang diluncurkan dari jauh, mampu merobek keangkuhan sebuah negara yang selama ini merasa tak terkalahkan. Ledakan pertama hanyalah permulaan. Gudang persenjataan yang dihantam rudal Houthi itu ternyata menyimpan lebih dari 1 juta unit amunisi, peluru artileri, mortir, granat, dan bahan peledak canggih. Begitu rudal balistik menghantam, percikan api menyambar gudang bahan bakar di sisi pabrik. Dalam sekejap, api menjalar liar, menyulut gudang-gudang lain yang berisi roket, tank amunisi, dan rudal cadangan. Ledakan beruntun pun terjadi. Boom! 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 Suaranya memekakkan telinga, seperti petir yang menyambar tanpa henti. Bola api raksasa membumbung ke angkasa, menciptakan cahaya merah menyala yang terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Langit malam berubah seperti siang, hanya saja bukan karena matahari, melainkan karena api neraka yang menghanguskan. Seorang prajurit Israel yang berada di lokasi terlempar puluhan meter, tubuhnya hancur tak berbentuk. Sementara yang lain berlari-lari tanpa arah, terjebak di antara kobaran api dan serpihan logam panas. "Tolong! Tolong!" jerit seorang tentara dengan tubuh terbakar, namun tak ada yang bisa menolongnya. Komandan lapangan yang masih hidup mencoba mengendalikan situasi. "Cepat! Padamkan apinya! Panggil tim pemadam dan medis." Namun, seorang perwira lain berteriak putus asa. "Tidak bisa, Tuan! Semua sistem keselamatan hancur. Gudang amunisi kedua juga ikut terbakar." Belum sempat mereka bernafas lega, ledakan berikutnya terjadi. Sebuah rudal darat ke udara yang tersimpan di gudang ikut meledak, meluncur tak terkendali ke udara sebelum jatuh ke area barak tentara di dekatnya. Hantaman itu mengubah barak menjadi lautan api, menewaskan ratusan prajurit dalam sekejap. Di kota terdekat, kaca jendela rumah warga pecah berkeping-keping. Anak-anak Israel berteriak histeris, berlari ke pelukan orang tua mereka. Sirene bahaya meraung tanpa henti. Kota itu berubah menjadi kepanikan massal. "Ini bukan serangan biasa. Ini kiamat," teriak seorang warga di jalan, sambil menyeret anaknya menuju bunker. Namun bahkan bunker pun tidak mampu meredam ketakutan yang merayap di hati mereka. Sementara itu, media lokal mulai memberitakan tragedi tersebut. Wartawan lapangan dengan suara gemetar melaporkan, "Kami melihat api membumbung setinggi gedung-gedung. Bau mesiu memenuhi udara. Tentara-tentara Israel berlarian,
Sebagian bahkan tidak tahu harus kemana. Ini adalah kekacauan militer terbesar yang pernah kami saksikan dalam puluhan tahun terakhir. Di Gaza, berita itu sampai melalui radio dan telepon genggam. Orang-orang segera berbondong-bondong ke masjid, sujud syukur dengan air mata bercucuran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Teriak mereka, suaranya menggema ke seluruh jalanan sempit yang dipenuhi reruntuhan. Salma yang semalam menenangkan anak-anaknya kini menangis haru. Ia memeluk Yusuf dan Aisyah erat-erat. Nak, kalian lihat? Allah tidak pernah tidur. Dia mendengar doa kita. Senjata mereka yang selama ini membunuh kita kini berbalik menghancurkan mereka sendiri. Yusuf menatap ibunya dengan wajah polos. Ummi, apakah tentara jahat itu sekarang takut sama kita? Salma mengusap kepalanya dengan lembut. Mereka tidak takut pada kita. Nak, mereka takut pada Allah yang menjaga kita. Sementara itu, Syekh Ibrahim di masjid menatap jamaahnya dengan suara bergetar penuh makna. Saudara-saudaraku, malam ini kita menjadi saksi janji Allah. Firman-Nya benar, bahwa orang-orang zalim tidak akan kekal dalam kesombongan. Allah telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah gudang senjata besar bisa berubah menjadi kuburan massal bagi para penindas. Seorang pemuda yang sebelumnya ragu kini terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Astagfirullah, aku pernah merasa Allah jauh. Tapi malam ini aku melihat dengan mata kepala sendiri. Doa kita dikabulkan. Syekh Ibrahim menepuk bahunya sambil berkata lembut. Allah tidak pernah jauh, nak. Hanya hati kita yang terkadang menjauh. Sekarang lihatlah, dunia sedang berubah di depan mata kita. Kembali ke lokasi ledakan, tim medis Israel kewalahan menghadapi ribuan korban. Ambulans datang silih berganti, namun tidak cukup menampung mayat yang bergelimpangan. Bau daging terbakar memenuhi udara. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan darurat, sementara tentara-tentara muda duduk lunglai di tepi jalan, wajah mereka pucat, mata kosong tak percaya. Seorang perwira Israel menangis sambil menutup wajahnya. Kita kehilangan segalanya. Gudang senjata, barak, pasukan cadangan, semuanya hilang dalam semalam. Komandan pusat militer hanya bisa menatap layar monitor dengan wajah hancur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin satu rudal dari Houthi bisa menghancurkan kita seperti ini? Jawaban itu sebenarnya sederhana, tapi mereka tidak pernah mau mengakuinya. Mereka menghadapi 2 jutaan umat yang terzalimi. Ledakan demi ledakan masih terus terjadi, bahkan hingga menjelang subuh. Api baru benar-benar padam setelah fajar menyingsing. Namun yang tersisa hanyalah lautan abu, besi rongsokan, dan ribuan jasad. Israel yang selama ini dikenal sebagai raksasa militer kini terlihat rapuh, seakan singa yang giginya tercabut. Pasukan masih ada, tapi tanpa senjata, mereka hanyalah kumpulan bayangan. Dan dunia pun mulai melihat, keangkuhan Israel tidak lagi kokoh. Superioritas mereka mulai runtuh, dimulai dari malam itu, ketika sebuah rudal sederhana mengubah gudang senjata menjadi neraka. Fajar mulai merekah, namun langit masih diliputi kabut hitam akibat kebakaran besar semalam. Asap tebal menyelimuti kota-kota Israel terdekat, aroma mesiu bercampur bau daging terbakar menyengat udara. Di tengah reruntuhan gudang senjata yang hancur, ratusan kantong jenazah ditata berderet-deret. Tentara-tentara Israel berdiri terpaku, sebagian menangis histeris, sebagian lainnya hanya bisa menatap kosong, seolah akal sehat mereka ikut terkubur bersama ribuan rekan yang tewas. Seorang ibu tentara Israel menjerit saat melihat kantong hitam dengan nama anaknya tertera di label kecil. Tidak, tidak, itu anakku satu-satunya. Dia berjanji akan pulang. Teriaknya, tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Seorang perwira mencoba menenangkannya. Nyonya, tenanglah, kami akan memberi penghormatan militer bagi anakmu. Namun sang ibu menepis tangannya dengan marah. Penghormatan? Apa gunanya penghormatan kalau anakku mati sia-sia? Katanya Israel kuat, katanya kita kebal. Lihat sekarang, apa yang tersisa? Jeritan kesedihan itu bergema di seluruh penjuru kota. Rumah-rumah keluarga prajurit dipenuhi tangis. Suara ratapan terdengar dari lorong-lorong, bahkan media lokal tidak mampu menyembunyikan kenyataan pahit ini. Di layar televisi, reporter melaporkan dengan wajah suram, jumlah korban terus bertambah, ribuan prajurit dipastikan tewas, dan kerugian material diperkirakan mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tangis itu berbeda dengan tangis di Gaza. Di tanah yang porak-poranda oleh blokade dan serangan Israel, tangisan terdengar dengan nada syukur dan harapan. Salma menatap langit yang mulai cerah, lalu meraih tangan kedua anaknya. Lihat, nah, Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Mereka yang menzalimi kita kini merasakan sendiri azab di dunia. Yusuf bertanya polos, Ummi, apakah mereka menangis seperti kita menangis saat rumah kita hancur? Salma mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Iya, Yusuf. Tapi tangisan kita penuh kesabaran. Sementara tangisan mereka penuh keputusasaan. Kita menangis kepada Allah, sedangkan mereka menangis karena kehilangan dunia. Aisyah yang masih kecil ikut berkomentar dengan polos. Ummi, berarti Allah adil, ya? Allah balas mereka. Salma tersenyum lirih, memeluk putrinya erat. Benar, Nak, Allah Maha Adil. Tidak ada dua orang yang terzalimi yang terbuang sia-sia. Di Masjid Gaza, Syekh Ibrahim menyampaikan khutbah subuh dengan suara bergetar, penuh semangat sekaligus air mata. Saudara-saudaraku, malam tadi kita melihat keajaiban Allah. Gudang senjata musuh hancur, ribuan tentaranya terkubur. Tapi ingatlah, ini bukan karena kekuatan rudal semata. Ini adalah doa-doa kita. Doa anak-anak yang kehilangan rumah, doa para ibu yang kehilangan suami, doa para syuhada yang darahnya menetes ke bumi. Semua itu naik ke langit, dan Allah jawab dengan caranya. Seorang pemuda yang kehilangan kakaknya semalam berdiri sambil menangis. Syekh, berarti semua darah yang tertumpah di sini tidak sia-sia. Syekh Ibrahim mengangguk tegas. Tidak ada yang sia-sia. Setiap tetes darah syuhada adalah cahaya di sisi Allah. Dan setiap jeritan anak-anak Gaza adalah panah yang melesat ke langit. Lihatlah hasilnya, keangkuhan Israel runtuh dalam semalam. Di Israel, kontras itu semakin jelas. Rumah sakit penuh dengan tentara yang terluka. Seorang prajurit muda menangis sambil memegang tangan temannya yang sekarat. Jangan tinggalkan aku, Afi. Kau bilang kita akan pulang bersama. Dengan suara lemah, temannya berbisik. Aku tidak kuat lagi. Mereka bilang kita kuat, tapi lihat. Lalu matanya terpejam, nafas terakhir keluar bersama tangisan sahabatnya. Di luar rumah sakit, warga Israel berteriak marah, menyalahkan pemerintah dan militernya. Kalian bilang kita aman. Kalian bilang kita tidak terkalahkan. Lihat sekarang, anak-anak kami mati seperti serangga di gudang terbakar. Para pejabat militer hanya bisa terdiam. Wajah mereka pucat penuh rasa bersalah. Mereka tahu, malam itu bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan tamparan keras pada keangkuhan yang selama ini mereka banggakan. Kabar kehancuran itu segera menyebar ke seluruh dunia. Di negeri-negeri Arab, umat Muslim turun ke jalan, mengangkat tangan ke langit, berteriak, Allahu Akbar, sebagai tanda syukur. Mereka melihat peristiwa itu bukan hanya sebagai insiden militer, tapi sebagai bukti nyata bahwa doa umat tidak pernah sia-sia. Seorang anak Gaza, kecil dan kurus, duduk di atas reruntuhan rumahnya sambil memandang ke langit. Dengan suara polos ia berkata, Ya Allah, kalau Engkau bisa hancurkan gudang senjata mereka, Engkau juga pasti bisa bebaskan kami dari penderitaan ini, kan? Ucapannya sederhana, namun membuat orang-orang dewasa yang mendengarnya meneteskan air mata. Keyakinan seorang anak kecil jauh lebih kuat daripada 1000 pidato panjang. Tangis di dua tanah itu menggambarkan dua wajah yang berbeda. Di Israel, tangis putus asa dan kejatuhan. Di Palestina, tangis haru bercampur doa penuh keyakinan. Dan dari dua tangis itulah, dunia menyaksikan kontras yang begitu jelas. Siapa yang berpegang pada kekuatan dunia, dan siapa yang berpegang pada kekuatan Allah. Di malam yang gelap, langit Gaza tak pernah benar-benar tenang. Suara dentuman bom dan raungan sirene telah menjadi nyanyian kematian yang akrab di telinga penduduknya. Namun, di balik kengerian itu, ada pula bisikan doa yang tak pernah padam. Doa yang keluar dari bibir-bibir penuh luka, dari hati yang terhimpit derita, dan dari jiwa-jiwa yang kehilangan segalanya kecuali harapan pada Allah. Seorang ibu tua bernama Ummu Najjar duduk di sudut rumah yang separuh dindingnya sudah hancur akibat serangan roket. Matanya merah karena menangis. Tangannya memeluk erat sehelai kain kecil, sisa selimut cucunya yang wafat tertimpa reruntuhan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, namun penuh keyakinan. Ya Allah,
Jangan biarkan darah anak-anak kami mengalir sia-sia. Jangan biarkan mereka mati tanpa engkau catat sebagai syuhada. Jadikan tangis kami sebagai doa yang engkau kabulkan di langit MU. Ucapnya sambil menengadah. Di sampingnya, seorang pemuda bernama Fathi, yang baru saja kembali dari menggali mayat-mayat korban di reruntuhan masjid, mencoba menenangkan sang ibu. Ummu, sabarlah. Rasulullah pernah bersabda bahwa surga dijanjikan bagi para syuhada. Cucu Ummu kini telah bahagia di sisi Allah. Insya Allah ia tersenyum melihat Ummu tetap tabah. Mata Ummu Najjar kembali basah. Anakku, Fathi, jika benar surga telah menanti, maka biarlah aku pun menyusul mereka. Aku lelah hidup dalam kepungan maut ini. Tapi aku tahu, doaku harus tetap aku jaga. Sebab doa adalah senjata terakhir kita. Di kamp pengungsian, ratusan warga Palestina berkumpul. Listrik padam, air terbatas. Namun di antara penderitaan itu mereka menggelar sholat berjamaah. Imam muda, Syekh Mahmud, mengangkat suara lantang. Wahai kaum muslimin, ingatlah firman Allah. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Ali Imran, 139. Jamaah yang berlumur debu dan darah itu menangis serentak. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan rumah. Namun ketika ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, hati mereka menemukan kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh rudal sekalipun. Seorang anak kecil bernama Aisyah mendekati ibunya setelah sholat. Dengan mata polos, ia bertanya, "Ibu, kenapa mereka membenci kita? Kenapa mereka hancurkan rumah kita?" Sang ibu memeluknya erat. "Sayangku, mereka takut pada kita bukan karena senjata kita, tapi karena iman kita. Mereka bisa hancurkan rumah, bisa bunuh ayahmu, tapi mereka tidak bisa bunuh keyakinan kita pada Allah." Aisyah menatap langit malam yang dipenuhi asap. "Ibu, apakah Allah mendengar doa kita?" Ibunya tersenyum meski hatinya hancur. "Ya, Nak, doa kita menembus langit. Allah tidak pernah tuli pada tangisan Gaza." Malam itu, suara takbir bergema dari masjid yang masih tersisa. Walau sebagian kubahnya runtuh, azan tetap dikumandangkan. Dentuman bom tak mampu menenggelamkan panggilan Allahu Akbar. Seakan bumi Gaza ingin memberi pesan. Kami masih ada, kami masih beriman, dan kami tidak akan menyerah. Sementara itu, di ruang komando Israel, para jenderal mendengar laporan kehancuran pabrik senjata mereka. Wajah-wajah pucat menyiratkan ketakutan. Mereka memiliki ribuan tank dan jet. Namun kehilangan pusat amunisi berarti kehilangan nafas perang. Salah seorang jenderal berteriak frustasi, "Bagaimana mungkin gudang persenjataan terkuat kita hancur hanya dengan satu rudal dari Houthi? Bagaimana mungkin kita, bangsa yang katanya paling kuat, bisa dipermalukan begini?" Namun jauh di Gaza, Fathi tersenyum lirih ketika mendengar kabar itu dari radio kecilnya. Ia berbisik, "Allahu Akbar, doa kami didengar. Allah tidak pernah tidur." Tangisan, doa, dan darah bercampur di tanah Gaza malam itu. Bagi dunia, itu hanyalah penderitaan tanpa ujung. Namun bagi mereka yang beriman, itu adalah tanda-tanda kemenangan yang dijanjikan. Sebab Rasulullah telah bersabda, "Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berjuang di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, hingga datang keputusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian." Muslim. Dan malam itu, ketika anak-anak Gaza tertidur dengan perut lapar dan tubuh menggigil, mereka bermimpi tentang surga, tentang taman hijau, sungai jernih, dan pelukan ayah ibu yang telah syahid. Di bumi mereka terlelap dengan derayan air mata. Namun di langit doa mereka berpendar laksana bintang yang menembus pekatnya malam. Ledakan demi ledakan masih terdengar meski pabrik persenjataan Israel telah rata menjadi puing-puing. Api yang menjalar dari gudang amunisi terus berkobar, menjilat langit dengan warna merah darah. Asap hitam pekat membumbung tinggi, menutupi matahari dan menjerumuskan kota terdekat dalam kegelapan yang mencekam. Sirene meraung tanpa henti, tetapi raungan itu kini tak lagi memberi harapan, justru menjadi suara ratapan yang mengiringi kehancuran. Di Tel Aviv, ruang rapat darurat Kabinet Perang Israel penuh dengan wajah pucat. Para jenderal IDF yang biasanya penuh percaya diri kini saling menatap dengan mata kosong.
Peta operasi yang terbentang di meja besar sudah tak berarti apa-apa. Bagaimana mereka bisa menggerakkan 60.000 pasukan cadangan jika senjata dan logistik utama hancur seketika? Ini bukan sekadar serangan biasa, ujar salah satu pejabat intelijen dengan suara bergetar. Ini pertanda bahwa kekuatan kita yang selama ini kita banggakan sedang runtuh. Namun, alih-alih bersikap rendah hati, sebagian besar dari mereka masih menolak untuk mengakui kelemahan. Perdana Menteri Israel mengetuk meja keras-keras. Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan dunia. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menyerang Gaza. Dunia harus tahu kita masih punya kekuatan. Seorang jenderal senior mencoba menegur dengan hati-hati. Tuan, tanpa senjata, pasukan kita hanyalah tubuh tanpa jiwa. Mereka akan menjadi daging segar di medan perang. Kita tidak bisa mengirim mereka begitu saja. Keheningan menyelimuti ruangan. Masing-masing sadar bahwa perang kali ini bukan lagi tentang kekuatan, tetapi tentang kehendak Allah yang tak bisa ditolak. Sementara itu, di Gaza, umat Muslim berkumpul di masjid-masjid dengan linangan air mata syukur. Mereka sujud panjang, merasakan bahwa pertolongan Allah benar-benar nyata. Anak-anak yatim yang sebelumnya menangis kehilangan orang tua mereka kini duduk mendengar ustadz mengajarkan doa-doa perlindungan. Para ibu menengadahkan tangan, memohon agar Allah tetap menjaga mereka di tengah gelombang kebencian. Subhanallah, Allah tidak tidur, bisik seorang lelaki tua yang pernah kehilangan 3 anaknya akibat bombardir Israel. Mereka ingin menelan bumi ini dengan darah, tetapi Allah menurunkan azab ke markas mereka sendiri. Namun, meski kemenangan terasa dekat, semua orang tahu bahwa Israel tidak akan berhenti begitu saja. Keputusasaan mereka justru bisa berubah menjadi kegilaan. Malam itu, sebuah rapat rahasia berlangsung di bunker bawah tanah Israel. Sejumlah pejabat tinggi militer membicarakan opsi terakhir, serangan balasan besar-besaran dengan sisa rudal yang masih ada. Mereka sadar persenjataan utama telah hancur, tetapi mereka masih memiliki simpanan senjata berbahaya, termasuk rudal berdaya ledak besar. Jika kita tidak bisa menang secara militer, maka kita akan menyeret semua orang ke dalam neraka bersama kita, kata salah satu komandan dengan nada dingin. Kita akan hancurkan Gaza sampai tak tersisa, meski kita sendiri akan terbakar. Ucapan itu membuat sebagian yang hadir terkejut. Ada rasa takut sekaligus ngeri membayangkan kebijakan gila semacam itu. Tetapi itulah wajah asli sebuah bangsa yang kehilangan akal sehat karena kesombongan. Lebih memilih kehancuran total daripada tunduk pada kebenaran. Keesokan paginya, Gaza kembali diguncang oleh suara ledakan. Beberapa rudal Israel menghantam wilayah perbatasan. Namun yang mengejutkan, banyak rudal itu justru jatuh di dalam wilayah Israel sendiri, menghantam instalasi listrik, pemukiman, bahkan markas militer. Para ulama di Gaza meneteskan air mata melihat tanda-tanda ini. Allah berfirman, dan Dia menggagalkan tipu daya orang-orang kafir. Quran Surah Al-Anfal 18. Mereka meluncurkan senjata untuk membunuh kita, tetapi senjata itu kembali kepada mereka. Gema takbir membahana dari menara-menara masjid. Bukan takbir kesombongan, melainkan takbir harapan dan kesyukuran bahwa janji Allah benar adanya. Namun di balik semua itu, situasi dunia semakin mencekam. Negara-negara barat yang biasanya menjadi pendukung Israel mulai goyah. Mereka melihat peta baru kekuatan di Timur Tengah, di mana Iran dan sekutunya berhasil menekan Israel ke titik nadir. Persetan dengan laporan diplomatik, media internasional sudah menayangkan gambar gudang senjata Israel yang hancur, jenazah para tentaranya, dan kota-kota yang dipenuhi asap. Di jalanan Yerusalem, ketakutan semakin merajalela. Rakyat sipil mulai bertanya-tanya, apakah kita masih bisa bertahan? Apakah ini akhir dari negeri ini? Seorang ibu Yahudi menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Kenapa kita selalu menebar kebencian? Kenapa kita tidak bisa hidup damai dengan tetangga kita? Tetapi tangisan itu tenggelam oleh suara sirene, ledakan, dan api yang masih membara. Malam itu, Gaza justru terasa damai. Meski terdengar dentuman jauh di utara, langit Gaza diterangi cahaya bulan yang indah. Seorang bocah yatim berkata kepada ibunya, "Bu, apakah ini artinya Allah benar-benar bersama kita?" Sang ibu memeluk anaknya erat-erat. "Iya nak, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jangan pernah ragu." Di seberang, Israel masih dirundung gelap.
Api dari pabrik senjata belum padam sepenuhnya, dan kini semakin banyak keluarga yang kehilangan orang terkasih. Namun, yang lebih mencekam dari itu adalah rasa takut yang menguasai para pemimpin mereka, bahwa superioritas militer Israel sudah benar-benar runtuh, dan azab Allah sedang menunggu giliran berikutnya. Allahu Akbar. Kemenangan hanyalah milik Allah. Dan Gaza akan selalu berdiri dengan kehormatan. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.